Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semua. Shalom. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang boleh ada pada pagi hari ini merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk boleh masuk dalam ibadah kita, untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami sungguh bersyukur, sangat bersyukur buat setiap berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini Tuhan. Kami boleh ada semua karena kasih Tuhan yang melimpah bagi kami. Saat ini Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu rindu bersekutu untuk boleh memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau memenuhi setiap hati kami Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Bapa. Urapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh fokus, pandangan kami boleh tertuju hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap musim hidup yang kami lewati, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami merasakan pertolongan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu besar di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-Mu Bapa. Bersamamu Ya Tuhan Yesus. Bapa, Kami boleh melewati setiap musim hidup kami. lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Setiap jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Ku lewati semua perkenananmu, dengarlah setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami sadar kami mengaku, kami boleh ada, kami hidup hingga hari ini semua karena kasih Tuhan, karena kami yang selalu bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami tidak boleh mengandalkan setiap kekuatan kami Tuhan Yesus. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa, lewati semua, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hati Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku Tuhan, melimpah dalam-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih ya Bapa. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Ku menyembah-Mu, ku tinggikan nama-Mu, segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan angkat sembah-Mu di hadapan Tuhan, angkat syukur-Mu di hadapan Tuhan, sebab Tuhan baik di dalam hidup kita. Mari angkat suaramu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan angkat suaramu di hadapan Tuhan, angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, janganlah itu membuat kita enggan untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, kita melihat apa yang telah dihadapi oleh Ayub sangat berat. Bila dipikirkan secara manusiawi mungkin tidak boleh dihadapi olehnya, tapi karena dia selalu memandang Tuhan, dia selalu percaya kepada Tuhan, Tuhan mengangkatnya. Bahkan segala yang telah hilang darinya Tuhan balas sampai 2 kali lipat. Tuhan Yesus,
setiap kita pada saat ini yang memiliki pergumulan, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Serahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Setiap masalah yang ada, setiap masalah yang sedang engkau hadapi, percayalah di saat kita mengangkat hati, mengangkat tangan berserah di hadapan Tuhan, berkat Tuhan yang turun atas Ayub akan turun atas kita pada saat ini. Jangan ragu. Tuhan sanggup untuk memulihkan setiap kita. Tuhan sanggup untuk mengubah setiap keadaan hidup kita pada saat ini. Percayalah bahwa Yesus Allah yang sangat luar biasa. Perbuatannya sangat dahsyat di dalam hidup kita. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan di dalam hidup. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bagaimanapun musim hidup yang kita hadapi selama ini, Dia selalu ada bersama kita. Dan biarlah pada saat ini kita membuka hati, benar-benar menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan kita dan mengubahkan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami yakin, kami imani bahwa karya-Mu selalu indah di dalam hidup kami. Rencana-Mu selalu indah di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami, Bapa. Mungkin selama ini kami ada yang mengeraskan hati, mengandalkan pikiran kami. Saat ini kami rindu Engkau jamah hati kami, Tuhan. Lembutkan hati kami, Tuhan Yesus, supaya kami boleh melihat karya Tuhan yang sangat indah di dalam hidup kami. Supaya ego yang ada dalam diri kami tidak menutupi setiap rahmat Tuhan yang boleh ada dalam hidup kami. Jamah kami, Tuhan Yesus. Oh Yesus, ku jamah setiap kami di tempat ini. Katakan di hadapan Tuhan, Dia jamah. Biarkan Tuhan menjamah setiap hati kita. Jangan keraskan hatimu. Biarkan Tuhan menjamah setiap hati kita, sehingga kita boleh memperoleh kekuatan baru yang daripada Tuhan. Yes, jamah setiap hati kami. Karena kami bersama Engkau, Tuhan. Semua kami percaya. Yes, amin ya Tuhan Yesus. Dadaku tahu Yesus jamah, ku jadi baik. Lebih sungguh lagi katakan, Dia jamah.
katakan, Yesus jamaku jadi baru. Yesus jamaku jadi baru. Sekali lagi katakan, Yesus jamaku. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat hati di hadapan-Mu. Kami rindu Engkau jamah. Kami rindu Engkau boleh melembutkan hati kami Tuhan Yesus. Supaya kami boleh belajar semakin menundukkan diri di hadapan-Mu. Supaya kami boleh belajar semakin menyerahkan diri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Mungkin selama ini di saat kami menjalani setiap masalah, kami selalu khawatir, bahkan terlalu khawatir. Sehingga kami tidak melihat kuasa Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Saat ini kami Tuhan datang di hadapan-Mu. Jamahlah setiap kami. Penuhi setiap hati kami. Sehingga sepulang kami dari tempat ini, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami boleh memiliki pola pikir yang baru yang selalu memandang kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu lebih lagi untuk menyembah Engkau. Kami rindu lebih lagi bersorak di hadapan Tuhan. Sebagai ucapan syukur dan sembah kami di hadapan-Mu. Karena Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Berkat-Mu, rahmat-Mu selalu baru setiap hari di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami yang siap untuk bersorak memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita memiliki sukacita yang baru pada saat ini. Amin. Siapa yang percaya bahwa hari ini Tuhan telah menjamah setiap kehidupan kita masing-masing? Haleluya. Kita angkat pujian kita, kita katakan bahwa Yesus sangat hebat.
percaya setiap kita masih rindu untuk bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan, amin. Mari kita angkat kembali pujian kita, katakan serukan namanya. Kembali Tuhan apa? Jemaat Tuhan pada pagi hari ini yang sudah bersorak bagi nama Tuhan, saya persilahkan untuk kembali duduk. Bila ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Bila tidak ada, kami percaya bahwa kita semua selalu merasakan sukacita bahkan berkat Tuhan setiap hari. Sebentar kami akan membawakan persembahan pujian, dan kami rindu pujian ini boleh memberkati setiap kita.
Haleluya. Biarlah pujian ini boleh memberkati setiap kita, di mana lagu ini berkata bahwa setiap kehidupan kita Yesus selalu ada. Bahkan hanya Yesuslah kawan, hanya Yesuslah sahabat kita yang sejati untuk hidup kita. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati. Kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, bahwa di sepanjang perjalanan hidup kami, Engkau Yesuslah yang selalu ada, yang selalu hadir dalam hidup kami. Dan kami percaya hanya Engkaulah sahabat kami yang sejati di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Bahkan saat ini Tuhan, setiap jemaat-Mu rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini, supaya kami boleh duduk diam, fokus dan tertuju kepada firman yang akan diperdengarkan pada hari ini. Bahkan Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita, katakan ku rindu sabda-Mu. Kebenaran firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Berfirmanlah Tuhan.
karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Itulah yang senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami, sampai kami boleh ada saat ini, boleh menyembah memuliakan Tuhan, bersekutu di hadapan-Mu, di rumah-Mu yang Kau kuduskan ini, semata-mata karena anugerah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Tuhan, ini hati pikiran kami bawa di hadapan Tuhan. Kami mau duduk sebagai seorang murid, mau mendengar setiap sabda-Mu yang akan Engkau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Kami mau menerima setiap kebenaran-Mu Tuhan, dengan membuka hati kami luas dan lebar, supaya diisi oleh kebenaran-Mu. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Salam. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Saudara, sungguh luar biasa Tuhan kita menolong, menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Dan sampai pada saat ini kayak kita masih diperkenankan untuk belajar dan belajar terus bagaimana Tuhan begitu baik membimbing setiap kehidupan kita, mengarahkan kita supaya kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan firman-Nya dari Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17. Kita baca dari Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17. Mungkin mic yang tidak aktif Pak dimatikan. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menemukan firman Tuhan dengan kasih Kristus, seperti biasa saya mengundang kita untuk berdiri menghormati firman Tuhan. Kita akan membacakannya dengan penuh hormat di hadapannya. Dari ayat yang ke-17, hitungan yang ketiga. 1, 2, iya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya ulang kembali, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya berikan judul bagi kita pagi ini, saudara yang dikasihi Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah. Apa saudaraku? Menghadirkan kerajaan Allah. Ya, menghadirkan kerajaan Allah. Ini sangat erat kaitannya dengan yang sering kita katakan doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar bagaimana kerajaan Allah, kira-kira dalam kehidupan kita mana yang terutama ya? Mau mengejar kerajaan Allah, atau kita di dalam keseharian kita hanya mengejar pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita, atau kepentingan kehidupan kita sehari-hari? Kira-kira mana yang lebih penting saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ada yang tahu? Ya, saudaraku tentu sepakat dengan saya. Ya, saya tahu apa isi hati saudara kali ini. Bukan saya meramal. Ya, bukan saya meramal, tetapi saya tahu kita sepakat bahwa yang penting dan yang terutama adalah bagaimana kita mengejar kerajaan Allah. Amin. Haleluya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi saat ini sering membuat orang kehilangan prioritas. Apa? Kehilangan apa saudaraku? Prioritas. Betapa sulitnya kehidupan saat ini. 8 bulan sudah kita menjalani masa-masa sulit di dalam masa pandemi, wabah yang sedang melanda dunia. Tentunya saudara dikasih Tuhan, di dalam kesulitan kita disuruh untuk memilih mana yang menjadi prioritas kita. Ya, apakah prioritas kita untuk kepentingan kehidupan ataupun kehidupan rohani kita? Atau saudara yang dikasih Tuhan, Anda percaya bahwa ketika Anda memuliakan Tuhan lebih dari segalanya, maka Tuhan akan menambahkannya di dalam kehidupanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kesulitan, beban yang menghimpit, baik itu sakit penyakit, baik itu di dalam kesibukan keseharian kita untuk mencari kelangsungan kehidupan kita, membuat prioritas kita berubah. Ya. Atau memang tetap prioritasnya. Ada banyak orang di dalam kehidupan sulit, sering sekali dia hanya membuat satu prioritas untuk pemenuhan kehidupan jasmani. Ya, saudaraku agak menggelitik, teman hamba Tuhan bertanya, dia membuat satu di dalam Facebook, dan ini yang kenyataan terjadi di dalam kehidupan berjemaat. Ketika hamba Tuhan pendetanya menanyakan jemaatnya, Bu, kenapa enggak beribadah? Hari Minggu kemarin enggak ibadah. Pak, belum dapat pekerjaan, enggak ada uang, enggak ada ini, enggak ada itu. Ya, enggak pergilah ke gereja. Oke Bu, kami berdoa supaya keluarga ibu mendapatkan pekerjaan, suami ibu dapat pekerjaan, ibu dapat pekerjaan, supaya bisa bergereja. Amin, terima kasih Pak Pendeta. Terus selanjutnya enggak juga kunjung ke gereja. Baru ditanya, Bu, Pak, kok enggak nampak di gereja, kok enggak beribadah? Iya Pak, kami sudah bekerja. Terus? Iya, kami bekerja terus, enggak pernah off, enggak pernah libur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tersenyum membacanya. Wow, ternyata mau orang bekerja, mau enggak bekerja sama aja, tetap enggak ada, mau ke gereja, enggak mau mencari Tuhan. Mana prioritasmu? Enggak memahami sesungguhnya prioritas dalam kehidupannya. Jadi saudaraku, kalau engkau yang masih belum bekerja saat ini, nanti kalau engkau bekerja jangan buat alasanmu karena kerja enggak beribadah. Amin. Amin. Ya, kalau memang kebetulan memang enggak bisa lagi dihindari, tapi saya percaya banyak orang sama sekali enggak ada keinginan untuk ke gereja. Padahal enggak kerja, karena memang situasinya sudah bekerja, maka itulah menjadi alasan. Enggak kerja pun jadi alasan, sudah bekerja pun jadi alasan. Bingung Tuhan untuk memberikan sesuatu bagi kita. Serba salah. Mau diberkati dengan pekerjaan, enggak juga beribadah. Enggak diberkati pekerjaan, lebih lagi sungguh-sungguh merengek. Kenapa Tuhan enggak memberi pekerjaan? Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau belajar bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di dalam pribadi saudara-saudara dan saya semua. Sehingga dalam kehidupan kita mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita Allah di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dalam situasi sulit bagaimanapun kita, tetap damai sejahtera Allah ada dalam diri kita. Katakan amin. Ya, dengan apa? Karena kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Ya.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, itu tidak menjadi penghalang kita mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita. Kita mengalami sukacita di dalam diri kita. Karena apa? Karena itu sudah bersemi di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar ada 3 hal dalam satu ayat ini. Ya, di dalam menghadirkan kerajaan Allah, sehingga di dalam menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, kita memiliki kebenaran, kemudian yang kedua nanti kita mengalami damai sejahtera dan kita memiliki sukacita di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki kerajaan Allah di dalam hidupnya, ketiga hal ini akan dimiliki olehnya. Kebenaran, dia akan hidup dalam kebenaran. Kemudian dia akan mengalami damai sejahtera. Kemudian hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu persatu kita mau belajar bagaimana. Yang pertama saya mau kasih tahu kepada kita mengenai hal kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah? Di dalam suratnya Rasul Paulus, ya, maksud dari kerajaan Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam hal ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ya. Dalam kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus, hanya satu kali dia menyebutkan kerajaan Allah, yaitu di dalam Roma pasal 14 ini. Dan itu pun sangat eksplisit, sangat tersembunyi, tetapi maknanya begitu luar biasa ketika kita menggalinya, menyelidikinya. Seperti apa kerajaan Allah yang dimaksudkannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud kerajaan Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu menyangkut bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana pemerintahan Allah ada di dalam diri pribadi setiap umatnya, setiap jemaatnya. Itulah yang dikatakan kerajaan Allah itu ada di dalam pribadi saudara. Ketika Anda beralih kepemilikan dari yang dulu di dalam kehidupan kegelapan, Anda masuk ke dalam terangnya yang ajaib, maka kepemilikan Anda adalah Yesus Kristus satu-satunya. Maka ketika kita sadar bahwa kita adalah kepemilikan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, pemenuhan kehidupan kita hanya adalah berfokus kepada Dia, kepada Kristus yang adalah kepala bagi jemaatnya. Ya. Siapapun saudara yang dikasihi Tuhan, baik itu dalam konteks disampaikannya oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Roma, yaitu yang ditujukan di sana ada orang Yahudi perantauan, dia sampaikan kepada mereka, baik engkau orang Yahudi, baik orang siapapun, ya, hendaklah engkau paham kerajaan Allah itu ada di dalam engkau ketika engkau menerima Kristus Yesus Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Kerajaan Allah di mana? Kerajaan Allah ada di mana? Dalam diri kita. Ya. Karena apa? Sesungguhnya kepemilikan kita adalah Dia. Dia yang memiliki kita, Dia harus bertahta atas hidup kita. Dia harus berkuasa merajai hidup kita. Bukan aku lagi. Ya. Sehingga pemenuhan apa yang kedagingan saya bukan itu yang terpenting. Bagaimana ketaatan, ketertundukan kita kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik hidup kita, itu yang terutama. Haleluya. Amin. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini tegas disampaikan bukan menyangkut pembatasan satu tempat. Ya, bagaimana kerajaan Allah itu ada orang mengidentifikasikan kerajaan Allah itu ada di mana? Ada mungkin di satu tempat, mungkin di dalam gereja, ataupun dulu mungkin orang mengatakan di Yerusalem, di Bait Allah.
Tetapi dalam hal ini Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Allah tidak tertentu di dalam satu tempat. Tetapi di mana ada Roh Allah bekerja, di mana ada Roh Kudus bekerja, Dialah yang membawa kebenaran itu, Dialah yang memberi damai sejahtera itu, Dialah yang akan menuntun setiap kehidupan kita. Disitulah keberadaannya. Ya. Saudara, dengan kata lain saya mengatakan bagi kita, kerajaan Allah berarti di mana Tuhan memerintah, ya. Ada hukum-hukum Tuhan berlaku di dalam diri kita. Di situ ada kerajaan Allah. Tetapi kalau tidak lagi berlaku hukum Allah dalam diri kita, yang berlaku adalah hukum diri kita sendiri, maka kita sedang mengabaikan kerajaan Allah dinyatakan di dalam diri saudara. Ya. Ketika pemikiran kita, ketika kehendak kita, pemenuhan kehidupan kita mampu menyingkirkan hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya yang berkuasa atas diri kita bukan Allah, tetapi diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Itu sebabnya kita berani melangkahi hukum Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau taat setia kepada Allah. Ya, kita lupa kerajaan Allah itu ada dalam diri kita yang terus kita harus mengikuti apa tuntunannya Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, dikatakan dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu seperti di bumi maupun di sorga. Apa maksudnya itu? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau namanya dipermuliakan bagaimana di sorga, demikian juga di dalam dunia ini. Siapa itu yang akan mempermuliakan adalah saudara dan saya. Lewat kehidupan kita mempermuliakan Tuhan. Makanya kerajaan sorga itu harus nyata di bumi ini. Dalam situasi saat ini saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan berpolitik yang cukup panas, dengan kehidupan yang luar biasa goncangan terhadap negara kita saat ini, kita berdoa sebagai jemaat, ya, supaya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah, damai sejahtera Allah memenuhi seluruh penjuru negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, saya tidak tahu saudara mengikuti atau tidak akhir-akhir ini. Tetapi tetap kita berdoa untuk kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Ya. Supaya setiap kehendak iblis, sibolis katanya bahasa ininya, rupanya saudara dikasih Tuhan, bahasa Yunaninya iblis itu sama dengan bahasa Batak. Sibolis, diaboles. Ya. Ya, supaya kehendak Allah yang terjadi. Ya. Kuasa si jahat dihancurkan untuk tetap keutuhan bangsa kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus terus mencari dahulu kerajaan Allah. Lebih lanjut di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Mohon maaf, Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kerajaan Allah itu begitu penting. Itulah yang menjadi prioritas saudara dan saya. Soal pemenuhan yang lain-lain itu adalah Tuhan yang bekerja. Kita boleh melakukan segala sesuatu. Tuhan memberkatinya. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, di dalam hal ini
dimuliakan namamu, datang kerajaanmu, itu mengacu kepada bagaimana supaya perluasan kerajaan Allah yang ada di sorga itu sampai ke bumi lewat kita semua anak-anak Tuhan. Amin. Lewat saudara dan saya menyatakan kerajaan Allah ada di muka bumi ini. Bagaimana kita juga memberikan dampak bagi dunia ini. Damai sejahtera Allah muncul di dunia ini. Ketika suasana panas, kita muncul sebagai seorang yang menyejukkan, yang menyatakan kebenaran, keadilan, menyatakan sukacita bagi dunia ini. Itulah fungsinya umat Tuhan. Sehingga dikatakan perluasan kerajaan Allah sebagaimana di sorga, demikian ada di bumi. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu saya berpikir kalau mau mencari kerajaan Allah itu lewat pergi misi, mencari jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, ya, di ladang misi. Tapi ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, saya sadar bahwa kerajaan Allah itu lewat ayat ini berbicara bagaimana kerajaan Allah itu mengalir dari dalam diri saya, mengalir dari dalam diri saudara, bukan mengalir masuk ke dalam diri saudara. Itu sebabnya dikatakan di ayat 17 tadi, ya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ya, makanan dan minuman itu hal yang masuk ke dalam diri kita. Tetapi hal kerajaan Allah adalah bagaimana hal yang mengalir dari diri kita keluar. Ya, menunjukkan damai sejahtera kepada orang lain. Itulah hal kerajaan Allah. Kalau toh saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita hanya terus pemenuhan diri sendiri, terus pemenuhan diri sendiri, kita belum paham bagaimana kerajaan Allah yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, saudara dikasihi Tuhan. Tetapi kerajaan Allah sesuatu yang mengalir keluar dari diri saudara. Katakan amin. Sesuatu yang mengalir keluar dari diri saudara. Jadi katakan kiri kananmu, saudaraku, kerajaan Allah itu yang mengalir dari dirimu. Ya, mengalir dari dirimu kepada orang lain. Apa yang mengalir? Apa yang kita alirkan dari diri kita? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Itu yang mengalir dari diri kita. Setiap orang-orang yang sudah hidup memahami dan mengalami dan kerajaan Allah ada di dalam dirinya sendiri. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, bukan sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Bukan apa yang kita dapatkan. Bukan apa yang menjadi perolehan kita. Tetapi sesuatu yang kita keluarkan. Yang menimbulkan kebenaran, memunculkan kebenaran, yang memunculkan sukacita, yang memunculkan damai sejahtera bagi orang lain. Itulah kebenaran yang ada di dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mencari dahulu kerajaan Allah? Berarti kita harus membuat prioritas kita setiap hari memiliki manusia rohani, menjadi manusia yang rohani. Sehingga kebenaran Allah itu mengalir. Kalau nggak ada asupan nutrisi yang masuk lewat kebenaran firman, apa yang mau saudara alirkan? Nggak ada. Ya, yang ada paling ajaran nenek moyang turun temurun, yang Anda ingat, yang Anda dengar, belum pernah dibaharui oleh kebenaran firman. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita, bagaimana supaya
kerajaan Allah itu nyata dalam diri kita. Kita boleh mencari kerajaan Allah. Kita harus memiliki prioritas setiap hari sehingga kita menjadi manusia yang rohani. Dan kebenaran mengalir dalam diri kita. Sukacita, damai sejahtera mengalir dari diri kita. Ya, ini yang mau saya rindukan di dalam terjadinya perubahan pola pikir kita bagi setiap jemaat Tuhan. Sehingga setiap anggota jemaat kita harus didorong untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Baik itu apapun profesi kita. Apa profesi saudara saat ini? Ya, ingat profesi kita sehari-hari, disitulah tempat kita menyalurkan bagaimana kebaikan kemurahan Tuhan. Kerajaan Allah itu benar-benar nyata dalam diri kita. Kita bisa menyalurkan itu kepada orang-orang lain di sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara yang praktis untuk menghadirkan praktek kerajaan Allah nyata di dalam diri seseorang? Ya, bagaimana itu bisa kita praktekkan? Pertama, kita harus berjalan bersama dengan Kristus. Berjalan bersama Kristus. Ya, kita harus berjalan bersama Kristus. Berjalan bersama Kristus berarti bagaimana kita mati terhadap sifat ego kita. Jangan lagi menonjolkan diri kita sendiri. Yesus mati memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Jadi bagaimana orang yang memiliki kerajaan Allah nyata di dalam kehidupannya, dia cenderung menjadi orang yang merendahkan hati, mengutamakan ya orang lain, tidak menonjolkan diri sendiri, tetapi bagaimana terus merendahkan diri seperti Kristus merendahkan dirinya serendah-rendahnya, dikatakan sampai tidak ada lagi yang bisa merendahkan dia. Ya. Jadi kerajaan Allah, orang yang memiliki kerajaan Allah itu, dia akan berjalan bersama Kristus di dalam kerendahan hati. Dia mati terhadap egonya. Ya. Coba lihat Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara dikasih Tuhan, pahami akan satu hal ini. Kita harus mematikan diri kita, ego kita, kedagingan kita. Supaya kita bisa berbuah, supaya kita bisa bertambah, supaya kita bisa dinikmati oleh orang lain. Dikatakan sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Saudara, kalau biji gandum tidak mati, ditanam, dia tidak akan bisa menghasilkan, dia tidak akan bisa tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lain, yang lebih banyak, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau egomu sendiri kau tidak bisa matikan, kedaginganmu engkau tidak bisa matikan, engkau tidak akan mampu bisa berjalan bersama dengan Kristus. Amin. Ya, matikan kedaginganmu, egomu. Itu makanya tadi yang merajai hidup kita bukan kita lagi. Yang merajai hidup kita adalah Dia, Sang Pencipta segala yang ada, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jangan merasa suka-suka aku. Kan suka-suka aku, punya aku. Hidup-hidup aku.
Bukankah banyak orang seperti itu? Mau seperti apa terserah aku. Dia lupa di atas dia ada yang punya dia. Dia lupa siapa dirinya, sebagaimana yang disampaikan oleh hambanya minggu yang lalu. Lupa diri dia. Ya. Ada banyak orang saat ini dikatakan orang Kristen tidak tahu siapa dirinya. Ya. Akhirnya dia suka-suka untuk melakukan apa yang dia kehendaki, bukan tunduk taat kepada apa yang Tuhan mau. Ya. Saudara, Anda ke gereja bukan untuk mencari berkat, tetapi Anda ke gereja sebagai respon ketertundukan Anda kepada Allah. Anda akan memuliakan Tuhan bersama orang-orang kudusnya. Amin. Kita ke gereja bukan untuk diberkati, karena memang hidup kita bersama Tuhan sudah diberkati. Ngapain lagi kita mencari berkat? Kita diberkati oleh Tuhan luar biasa. Hanya bagaimana respon kita, bagaimana kita tahu siapa pemilik di hidup kita. Kita mau menyembah, kita memuliakan Dia yang memiliki kita. Itu yang terpenting. Itu sebabnya kita ke gereja. Bersekutu memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, berjalan dengan Yesus itu harus mematikan ego kita. Kita harus dikubur, dimatikan kedagingan kita, dan kita tumbuh menjadi sosok pribadi yang menghasilkan buah. Yang menghasilkan buah bagi Tuhan, menghasilkan buah bagi sesama orang-orang yang lain bisa menikmatinya. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, yang bagaimana kita mempraktekkan kehadiran kerajaan Allah itu, kita harus belajar dari Kristus. Kalau tadi berjalan dengan Kristus, kedua kita harus belajar dari Kristus. Bagaimana cara kita belajar dari Kristus? Kita hidup mencerminkan hidup Kristus sendiri di dalam hidup kita. Ya, kita mencerminkan hidup Kristus ada di dalam diri kita. Makanya di dalam Korintus dikatakan, engkau adalah suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang. Jadi kita harus belajar dari Kristus juga di dalam hal ini. Kita harus bagaimana melakukan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Ya, cara hidup kita menggambarkan seperti bagaimana Kristus hidup. Kemudian yang ketiga saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana menghadirkan, ini masih kita belajar dari dalam menghadirkan kerajaan Allah. Ya, kita harus serupa dengan Kristus. Kita harus serupa dengan Kristus. Ya, dari teladan, dari tingkah laku, dari setiap perkataan. Sehingga apa yang dikatakan olehnya, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Ya. Jadi serupa dengan Kristus kita mematikan hidup kita, bukan lagi bagaimana pencapaian bagaimana mengikuti Taurat Allah, tetapi karena kita tahu kasih karunia Allah sudah ada dalam diri kita, maka kita meresponi kasih karunia Allah itu dengan ucapan syukur dan melakukan segala sesuatu sehingga hidup kita benar-benar serupa dengan Dia. Ya, kalau orang hanya meniru-niru nggak bisa, saudaraku. Ya, ada banyak orang meniru-niru supaya sama dengan artis idolanya. Mulai dari potongan rambut, mulai dari cara ngomong, mulai dari cara berjalan. Banyak orang tetapi tidak bisa, saudara yang dikasihi Tuhan.
Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau mengasihi Tuhan, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi dirimu. Dengan kasih Kristus yang ada di dalam dirimu itu, membuat engkau merasa enak, enjoy melakukan segala hukum-hukum Allah. Ya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Karena bukan suatu beban lagi. Ya, kalau kita belajar untuk melakukan Taurat, yang ada hanyalah dosa yang muncul. Ya. Itu sebabnya kasih karunia Allah lah yang kita responi, sehingga kita semakin hari bisa serupa dengan Allah. Coba lihat di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Galatia. Di sini dikatakan bahwa aku hidup untuk Allah. Ya, menunjukkan prioritasnya hidup untuk siapa? Untuk Allah. Saya bertanya bagi kita saat ini, siapa prioritas kita untuk hidup? Sanggupkah kita mengatakan seperti yang dikatakannya saat ini, supaya aku hidup untuk Allah? Ya, kita harus bisa seperti itu. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ketika kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus, kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka hidup kita bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam diri kita. Amin. Kristus yang hidup dalam diri kita, bukan lagi kita. Makanya orang yang hidup di dalam Kristus itu pemenuhan kehidupannya adalah bagaimana memuliakan Tuhan. Ya. Bukan lagi kesenangan pribadinya. Bukan lagi egonya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah itu bisa benar-benar kita wujudkan dalam diri kita ketika kita mau serupa dengan Kristus. Dan ketika bagaimana kita bisa menyalibkan diri kita, mematikan kedagingan kita, kita serupa dengan Dia. Bukan lagi kehidupan kita apa yang kita inginkan, apa yang masuk ke dalam diri kita lagi, tetapi bagaimana apa yang keluar dari hidup kita, itulah yang menjadi cerminan bagaimana mempermuliakan Tuhan, bagaimana sukacita, bagaimana damai sejahtera yang sesungguhnya muncul dari kehidupan setiap orang-orang yang memiliki kehidupan di dalam Dia. Ya, saudara, itu mengenai kerajaan Allah. Kemudian kita bisa melihat lagi bagaimana kerajaan Allah itu menghasilkan yang namanya hidup benar. Saudara, hidup benar bukan karena saudara mau melakukan Taurat, melakukan hal-hal yang baik. Tetapi hidup benar itu karena Kristus bekerja di dalam diri kita. Itu juga adalah anugerah Allah dalam diri kita. Ya. Jadi hidup benar berdasarkan
apa yang kita lakukan itu bukanlah suatu kebenaran. Ya, karena ada banyak orang mengatakan saya sudah benar, saya sudah melakukan ini itu segala macam. Tapi apakah itu kebenaran menurut kita sendiri? Atau sudah kebenaran dari Allah? Ya, bukan perbuatan baik kita, saudaraku, kita dikatakan benar. Tetapi semata-mata adalah pemberian dari Allah. Di mana tertulis? Coba lihat Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi oleh pemberian dari Yesus Kristus baru kita dikatakan hidup benar. Jadi kalau kita dimampukan untuk hidup benar, itu bukan berasal dari diri kita, tapi berasal dari Allah yang menganugerahkan itu kepada kita, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Karena satu-satu kebenaran adalah Kristus Yesus, tidak ada yang lain. Ya, ingat, satu kebenaran yang ada, yang mutlak di muka bumi ini, tidak ada yang lain selain Kristus Yesus. Dialah kebenaran yang hakiki. Kalau Kristus tidak hidup menunggangi kehidupanmu, maka engkau tidak bisa hidup benar. Tapi kalau dia sudah menunggangi kehidupanmu, itulah kehidupan yang sesungguhnya yang dikatakan benar. Karena kebenaran dia ada di dalam diri kita. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kemudian dikatakan orang yang hidup benar, di dalam kebenaran dia tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran juga dia mengalami ketentraman, dia mengalami salom di dalam kehidupannya. Ya. Jadi kalau kebenaran sudah ada dalam diri kita, maka salom akan muncul di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, salom itu bukan hanya salom, bukan itu. Itu boleh damai sejahtera bagimu yang ada di dalam rumah. Tapi salom itu harus muncul dalam diri kita. Bukan hanya terucap dari mulut kita saja. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu muncul dari diri kita. Salom dikatakan di dalam bahasa Ibrani. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, dikatakan salom. Dalam bahasa perjanjian baru dikatakan irene. Irene. Jadi kalau engkau nanti mau punya anak perempuan, buat namanya Irene. Ada damai sejahtera, sukacita dalam kehidupanmu. Cantik kan namanya? Irene. Jadi saudara dikasihi Tuhan, di mana ada kebenaran, ya, saya ulangi lagi, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di situ ada tumbuh damai sejahtera. Di situ ada kebenaran yang ketenangan, ketentraman yang kau akan alami. Karena salom ada di dalam dirimu. Ya, karena salom tidak hanya muncul keluar dari mulutmu, tetapi terpancar salom itu dari dalam dirimu, keluar memberkati orang lain. Damai sejahtera bagimu, saudaraku. Itulah salom itu. Ya. Setiap orang harus memiliki salom dalam kehidupannya. Bagaimana dia memiliki hidup salom kalau tidak ada hidup benar dalam Tuhan? Orang yang hidup tidak benar di dalam Tuhan, yang ada adalah dia akan mengalami intimidasi. Karena si jahat tidak akan pernah tinggal diam dengan kejahatanmu. Dia akan menindas, dia akan memfitnah, dia akan mengintimidasi kita. Sehingga kita tidak akan mengalami satu ketenangan dalam diri kita. Ya. Hidup kita akan merasa tertuduh terus. Selalu merasa tertuduh. Kenapa? Karena ada dosa yang tidak dibereskan. Ya. Jadi salom ada di dalam diri kita. Kerajaan Allah sudah berkuasa, kita sadar akan kepemilikan Allah dalam diri kita.
maka iblis tidak akan sanggup untuk mengintimidasi saudara. Senjata paling ampuh untuk iblis untuk merobohkan umat Tuhan adalah intimidasi, fitnah. Makanya kita melihat saat ini kabar hoaks begitu luar biasa, meracuni pikiran setiap umat manusia. Terjadi kekacauan, terjadi konflik karena kebenaran tidak diketahui. Tetapi kalau kebenaran itu ada di dalam pikiranmu, sedikit pun engkau tidak akan bergeming akan kabar hoaks. Ya, karena engkau tahu kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidupmu dari intimidasi yang diberikan oleh iblis. Ya. Kau ini belum benar. Kau ini seperti ini, keluargamu aja seperti ini. Bagaimana engkau mau hidup dalam Tuhan? Ya. Kamu aja masih hidup hancur. Keluargamu gak ada yang benar. Tuhan gak suka samamu. Itu adalah intimidasi si jahat. Amin. Haleluya. Intimidasi, hati-hati. Jangan mau diintimidasi. Jangan mau kabar hoaks. Ya. Coba lihat Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17, demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Amin. Di mana ada kebenaran, di situ Akan tumbuh damai sejahtera. ya. Jadi saudara, firman Tuhan menjawab dirinya sendiri. Kalau kau hidup benar, maka engkau akan mengalami damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Betapapun sulit, betapapun engkau merasakan bebanmu berat, engkau akan mengalami damai sejahtera. Karena engkau sudah hidup benar di dalam firman Tuhan. Ya. Lanjut. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk Haleluya. selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Akibat dari apa? Akibat dari damai sejahtera itu dia akan mengalami ketenangan dan ketentraman. ketentraman selama-lamanya, bukan untuk saat ini saja. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang gak mau tenang? Kenapa orang tidak mau mengalami damai sejahtera? Karena dia tidak pernah mau hidup dalam kebenaran Allah. Titik. Ya, titik sampai di situ. Gak mau hidup dalam kebenaran Allah. Hanya mau hidup dalam dirinya sendiri, kebenaran sendiri. Ya, kan ada banyak orang mau benar sendiri. Ya, jangan mau orang yang benar sendiri. Kebenaran Allah yang membuat kita benar. Kebenaran Allah yang membenarkan kita. Sedikit pun tidak ada kebenaran yang bisa kita lakukan kalau bukan kebenaran firman yang menguasai hidup kita. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ingat, di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Sudahkah Anda mengalami ketentraman saat ini? Sudahkah Anda mengalami ketentraman di masa pandemi COVID-19 ini? Atau masih merasa galau dengan kehidupanmu yang tidak menentu saat ini? Ya, saya mau melirik satu persatu. Sudahkah kita mengalami ketentraman, ketenangan hidup? Kalau masih belum, miliki kebenaran Allah dalam hidupmu. Ya, miliki kebenaran itu. Kebenaran satu-satunya adalah firman Tuhan. Bagaimana engkau mencapai kebenaran itu? Baca, pelajari, simak, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Allah berbicara, menyatakan tuntunannya dalam hidupmu. Ikuti. Jangan apa yang kau mau kau lakukan. Apa maunya Tuhan itu yang kau lakukan. Amin. Ya.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita bukan hidup di dalam konsep dunia saja. Ya, bukan kita hidup dalam konsep dunia, tetapi konsep berpikir kita, bagaimana supaya kita hidup di dalam damai Kristus di dalam hidup kita. Kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, artinya setiap orang yang hidup dalam ketaatan, setiap orang yang hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera akan dialaminya. Amin. Ya, ini jaminan saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau taat, kalau engkau hidup benar, maka engkau akan mengalami damai sejahtera dalam hidupmu. Engkau akan mengalami salam di dalam kehidupanmu. Engkau akan mengalami irene di dalam kehidupanmu. Ya. Jadi damai di sini bukan maksud bagaimana yang datang dari luar. Kita seringkali mengalami damai karena suasana. Ya, karena kita mendapatkan sesuatu, kita mendapatkan bonus, mendapatkan penghasilan yang lebih kita dapatkan. Bukan dari situ damai yang sesungguhnya. Saya katakan itu damai yang semu. Damai yang tidak ada artinya. Sebentar itu akan hilang. Damai yang sesungguhnya kalau ada salom di dalam kehidupanmu. Ya, damai sejahtera Kristus ada di dalam dirimu. Itu sebabnya di dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu itu dipanggil menjadi satu tubuh. Ya, satu tubuh dengan Kristus. Hendaklah damai sejahtera Allah ada di dalam dirimu. Katakan kiri kananmu, saudaraku, hendaklah damai sejahtera Kristus ada di dalam dirimu. Ya, itulah yang memerintah kita. Ya, Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau sudah memerintah saudaraku, ya, maka ada satu instruksi yang harus kita ikuti, kita lakukan. Ya. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi bersyukur atas panggilan Tuhan ada di dalam damai sejahtera. Tuhan memanggil kita bukan untuk kita hidup kacau, saudaraku. Tuhan memanggil kita dari dunia kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib, supaya hidup kita mengalami damai sejahtera, bukan supaya hidup kita kacau balau. Kalau masih tetap kacau balau, berarti kita masih tetap di kegelapan itu. Belum keluar dari kegelapan itu. Kita belum ada di dalam terangnya yang ajaib itu. Tuhan mau kita ada di dalam terangnya yang ajaib. Saudaraku, ketika seorang memiliki damai sejahtera, maka keinginan duniawinya akan dimatikan. Ya, dia akan mematikan kedagingannya. Itu sebabnya tadi seperti biji gandum itu ditanam mati. Ya, bukan egonya lagi yang hidup, tetapi dia hidup dengan sesuatu yang baru, dengan sebagaimana penciptanya inginkan, seperti apa yang Tuhan inginkan. Itulah kehidupan yang baru yang dikerjakannya, ya, yaitu menghasilkan buah. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, kita menghasilkan buah. Ya. Kalau Rasul Paulus mengatakan, aku dahulu tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi semua masa lalu itu, ya sudah lewatlah itu. Saya yang dulu sudah lewat itu. Sekarang saya yang baru, hidup di dalam Kristus adalah menyenangkan, memuliakan Allah. Maka semua pemenuhan dalam kehidupan saya adalah tertuju kepada Dia yang menciptakan kehidupanku. Itulah yang muncul dari kehidupan kita. Jadi segala sesuatu itu udah dianggap sampah.
Bukan pencapaian makan minum lagi yang mau kita kejar. Tetapi bagaimana kita mengejar keberkenanan Allah. Ya. Itu yang kita inginkan. Seperti yang Rasul Paulus mengatakan, aku menganggap semua pencapaian-pencapaian itu sebagai sampah. Supaya aku memperoleh Kristus dalam diriku. Ya. Jadi setiap jemaat saudara yang dikasih Tuhan, kita semua, kita memiliki damai sejahtera Kristus. Ketika kita berada di dalam salomnya Dia, ya kita hidup di dalam Dia, hidup di dalam Kristus, di mana dikatakan damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu, ya janganlah gelisah hatimu, damai sejahtera aku tinggalkan. Coba lihat di mana itu ya. Yohanes 14, mungkin Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Jadi damai sejahtera yang dari Allah, kalau damai yang kita miliki hanya karena dari luar, ya dari luar karena pencapaian-pencapaian duniawi itu hanya sementara. Tapi damai sejahtera yang betul-betul kita terima dari Allah itu akan terus menjadi pemenuhan dalam kehidupan kita yang membimbing hidup kita terus berkemenangan. Selanjutnya saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir bagaimana kita supaya hidup kita di dalam sukacita. Ya, dikatakan di ayat 17 tadi kembali, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Kita sudah bahas kebenaran, damai sejahtera sudah, dan sekarang kita melihat sukacita oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, sukacita di dalam sukacita memenuhi hati kita itu adalah oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Ya. Tentunya itu karena firman Tuhan yang membuat kita bersukacita. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita bersukacita akan itu, ada kelepasan kita dapatkan, kita ada kemenangan, kita mengalami kemerdekaan oleh karena firman Tuhan. Kemudian ketika kita menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, ya, maka kita juga menikmati bagaimana kasih Tuhan besar dalam kehidupan kita. Inilah sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Sukacita ini akan memenuhi hati kita ketika kebenaran tadi, damai sejahtera tadi sudah ada dalam diri kita, kita akan dimampukan terus bersukacita. Ya, dalam persoalan apapun kita tetap sukacita. Karena damai sejahtera Allah ada bagi kita. Karena apa? Kelepasan kemenangan Tuhan sudah berikan. Kita sudah mengalami kemerdekaan di dalam Dia. Ketika Tuhan Yesus datang menemui murid-muridnya, mereka bersukacita. Karena apa? Dia menunjukkan tangannya yang sudah terpaku di kayu salib. Bukti Dia sudah menyelesaikan keselamatan bagi setiap kita, memberikan keselamatan bagi kita lewat pengorbanannya. Dia terpaku. Ketika dia terpaku di salib, dia katakan, dia menghembuskan napas terakhirnya, sudah selesai. Semua sudah selesai ditanggungkan olehnya. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Maka kita bersukacita sebagaimana murid-murid bersukacita ketika kabar itu disampaikan kepada mereka. Ya, melihat tangannya yang terpaku, mereka bersukacita. Ya, bahwa dialah Allah itu. Dialah yang hidup itu. Dialah yang mati dan hidup bangkit kembali. Dialah keselamatan hidup kita. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan artinya bagaimana melihat pengorbanan Kristus
bagaimana pekerjaan Tuhan telah selesai untuk dosa kita telah diampuni, maka damai sejahtera Allah mengalir di dalam kehidupan kita. Hidup kita dipenuhi sukacita. Kita akan mengalami kerajaan Allah di dalam kehidupan kita oleh pembenaran yang diberikannya, keselamatan yang diberikannya lewat pengorbanannya di kayu salib. Itulah yang menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Ya, demikian saudara firman Tuhan untuk kita. Jadi bagaimana seseorang mengalami kerajaan Allah? Ya, ketika kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan kerajaan Allah yang sesungguhnya kita akan kenal di dalam kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Jadi ingat, mulai saat ini bukan soal pemenuhan kehidupan kita, bukan soal makan dan minum kerajaan Allah, tetapi kerajaan Allah berbicara bagaimana apa yang keluar dari diri kita, yaitu bagaimana kebenaran keluar dari hidup kita, bagaimana damai sejahtera keluar dari diri kita, bagaimana sukacita keluar dari diri kita bagi orang lain. Itulah yang membuktikan bahwa hidup kita ada di dalam damai sejahtera Allah. Demikian firman-Nya, biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih luar biasa, lebih luas lagi di dalam hati pribadi lepas pribadi kita, sehingga kita semua boleh mengalami sukacita, mengalami salom di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Orang melihat ada suratan Kristus nyata di dalam pribadi lepas pribadi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita tundukkan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami boleh dengarkan pada pagi hari ini. Engkau Allah yang begitu luar biasa, Allah yang dahsyat ajaib, menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Engkau menyatakan kerajaan-Mu ada di dalam pribadi lepas pribadi setiap kami. Bait Allah yang sesungguhnya ada di dalam diri kami. Baiklah kami menjaga itu, menyadari akan keberadaan kerajaan Allah dalam hidup kami, sehingga tujuan kami bukan lagi apa yang masuk ke dalam diri kami semata-mata, bukan makanan dan minuman lagi yang menjadi prioritas tujuan hidup kami, tetapi bagaimana untuk mempermuliakan Tuhan. Apa yang keluar dari diri kami, bagaimana kebenaran, sukacita, damai sejahtera keluar dari kehidupan setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, itu benar-benar dinikmati oleh orang lain di luar sana, sehingga kami menjadi berkat, menjadi terang garam sebagaimana yang Kau kehendaki dari setiap umat percayamu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Biarlah Tuhan Engkau yang menyatakan anugerah-Mu yang terbesar itu memenuhi kami semua jemaat-Mu, dan Engkau yang memberikan penyingkapan yang lebih luar biasa lagi, sehingga kami Tuhan diberkati dan kami mengalami kebenaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Luar biasa firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat sepanjang 1 minggu ke depan. Pelayan Ibadah Raya 29 November 2020, Worship Leader Saudari Reski, Singer Saudari Gustina dan Saudari Mega, pemusik Pak Frankie dan tim, Firman, Bapak Dame Sembiring, Proyektor Andre, Kolektan dan Aser Ibu Santi. Mesbah doa keluarga masih tetap dilakukan di rumah masing-masing setiap hari. Mesbah doa penyembahan keluarga setiap hari Selasa jam 7 malam yang diadakan di gereja. Ibadah FC dilakukan pada hari Jumat
tempat di rumah masing-masing. Demikian warta jemaat kita 1 minggu ke depan. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengingatkan kami bahwa kami harus hidup di dalam Engkau. Di saat kami mengandalkan ego kami, damai sejahtera akan hilang dari diri kami. Biarlah Roh-Mu yang menolong setiap kami Tuhan, untuk mau diajar oleh kebenaran firman-Mu, untuk mau selalu berserah kepada Tuhan, supaya sukacita ketentraman tetap ada di dalam kami. Karena kami sadar Tuhan, sangat indah tawaran yang ditawarkan oleh dunia kepada kami, tapi kami tahu itulah hanya sementara. Dan yang kami tahu yang abadi hanyalah hidup di dalam Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh, terlebih kami boleh menghidupinya dan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami tidak menjadi pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada, sehingga hidup kami memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini lebih luar biasa. Tuhan berkati pelayanan dalam pergumulan keluarga dan anak-anaknya, Tuhan berkati. Ku percaya bahwa Yesus selalu ada menopang, bahkan memperlengkapi hamba-Mu ini untuk melakukan suatu pelayanan yang luar biasa lagi Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal kebenaran-Mu. Bapa yang baik, sebentar juga kami akan mengumpulkan persembahan kami di hadapan-Mu sebagai rasa syukur kami buat setiap anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan setiap saat. Biarlah Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberi, bahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk mengelola setiap persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk boleh mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah setiap kami yang rindu untuk memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita tak membawa. Apapun juga
kebaikan-Mu. Anugerah-Mu besar tercurah atas hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Engkau telah menyatakan kasih karunia yang terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang boleh kami nikmati. Itu semua berasal dari Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah menaikkan puji-pujian, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum dan yang berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami juga telah membawa setiap korban syukur persembahan kami di hadapan-Mu. Bapa Sorgawi, Kaulah yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Setiap kami yang memberi dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati kami bawa setiap korban syukur kami di hadapan-Mu. Berkatilah ya Tuhan, sebagaimana firman-Mu Engkau memberkati. Setiap orang yang memberi tidak pernah berkekurangan. Akan Tuhan yang akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa Sorgawi, Kau yang akan memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu. Hamba berdoa secara khusus bagi setiap jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka satu minggu ke depan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, memberkati, Tuhan yang memberi keberhasilan bagi setiap jemaat-Mu. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan di dalam memuliakan Tuhan, setiap pekerjaan yang baik di hadapan-Mu, Tuhan yang akan memberi keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga yang akan menyatakan kasih-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini di dalam pergumulan berat, beban persoalan yang mereka hadapi. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka alami, tetapi kami tahu Allah kami adalah Allah yang besar, Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti dari setiap hati kami, dari setiap pergumulan kami, dari dalam jauh kedalaman hati kami sendiri. Tuhan Engkau tahu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami memohon, berkati setiap anak-anak-Mu, beri kekuatan, beri jalan keluar dalam persoalan kemelut kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat segala sesuatu yang mereka dapatkan, baik itu pertolongan-pertolongan, baik itu kasih karunia, baik itu di dalam berkat-berkat yang mereka terima, itu semata-mata oleh karena kasih Tuhan dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, hamba serahkan setiap nikah rumah tangga jemaat-Mu. Engkau berkati semuanya ya Bapa. Engkau memberkati suami-suami, Engkau berkati para istri. Biarlah mereka semua Tuhan mengerti bagaimana kehidupan mereka ketika mereka dipersatukan satu tubuh di dalam Kristus. Mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang mereka mau, tetapi apa yang Tuhan mau, itulah yang mereka lakukan. Sebagaimana kami boleh bersatu mempermuliakan Engkau, memuji meninggikan Engkau sebagai keluarga yang dipersatukan di tengah jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa Sorgawi, memberkati setiap muda-mudi gereja-Mu, memberkati setiap pekerjaan mereka, memberkati apapun saat ini Tuhan yang mereka lakukan. Tuhan buat berhasil dalam studi mereka. Tuhan juga memberkati sehingga mereka boleh berhasil menyelesaikan setiap studi mereka dengan baik. Memberkati setiap anak-anak Tuhan yang bergumul untuk pekerjaan saat ini. Tuhan yang membuka pintu pekerjaan bagi setiap anak-anak Tuhan, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang baru, yang baik, yang dengan lewat pekerjaan itu mereka boleh menerima setiap berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih, kami juga menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan yang Tuhan anugerahkan di tengah keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Berkati mereka, pelihara kesehatan mereka. Di dalam masa pertumbuhan Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan yang memberikan hikmat, pengertian, dan juga kepandaian, kepintaran, sehingga anak-anak kami bertumbuh menjadi anak yang cerdas, memahami kebenaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa Sorgawi, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu ya Bapa. Kami berdiri sebagai hamba-Mu untuk bangsa kami ini ya Bapa. Melepaskan segala berkat kebenaran, kebaikan, damai sejahtera terlepas bagi bangsa kami ini. Kami mau ikat segala kuasa kegelapan, kuasa si jahat, hoaks,
terorisme, radikalisme. Kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa anugerah Allah, damai sejahtera Allah memimpin di tengah bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini Tuhan benar-benar memiliki kesatuan sebagaimana idaman kami, negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam sebentar juga kami akan masuk dalam pemilu kada. Tuhan yang menolong sehingga pemimpin terbaik yang mengasihi Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, itulah yang terpilih kelak. Biarlah Tuhan yang menaruhkan roh keberanian dan juga roh yang bisa membedakan bagi setiap jemaat Tuhan, membedakan siapa pemimpin terbaik, sehingga kami boleh memilih dari sekian banyak, kami boleh memilih yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah setiap permohonan kami. Banyak hal yang kami tidak bisa sampaikan di hadapan Tuhan, tapi kami yang saat ini sadar bahwa kami sesungguhnya adalah ada oleh Tuhan. Untuk Tuhan kami ada, biarlah segala puji-pujian, hormat, syukur kami boleh naikkan kepadamu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukalah kedua tanganmu sebelum pulang, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Pulang dan terimalah berkat dari Allah, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus. Itulah yang akan senantiasa memimpin engkau, menyertai setiap kehidupanmu, sehingga kerajaan Allah benar-benar nyata di dalam kehidupanmu, terpancar lewat damai sejahtera Allah yang hidup di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.